Goyang dilarang dibagi rata. Karena ini kesenjangan sosial tidak memenuhi 3 unsur. Baik sosiologisnya tidak terpenuhi, psikologisnya tidak terpenuhi, karya pelakar geranya ayah budaya itu. Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara beserta rombongan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan monitoring ke Kecamatan Ketambe dan Kecamatan Darul Hasanah Sabtu 11 April 2020. Mulai bergerak dari pendopo Wakil Bupati Aceh Tenggara menuju lokasi pos-pos COVID-19 di desa-desa sekecamatan Ketambe dan Darul Hasanah pada pukul 10.00 WIB hingga monitoring selesai. Monitoring bertujuan untuk pemutakhiran data ODP dan PDP COVID-19 dan pengelolaan penggunaan dana desa sesuai aturan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 setiap desa di Aceh Tenggara. Wakil Bupati Aceh Tenggara memberikan arahan langsung kepada para kepala desa untuk memanajemen data dan membuat program upaya pencegahan COVID-19 di desa masing-masing dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Karena ini kesenjangan sosial tidak memenuhi 3 unsur. Baik sosiologisnya tidak terpenuhi, psikologisnya tidak terpenuhi, karya pelakar geranya ayah budaya itu. Walaupun memenuhi yuridis. Ini kita datanya ini, berarti kita betul ya. Ikan nganya ayah data, ke arah kebijakan mumpamanya. Ini sayang, ini gede demo nih. Sepakat ringgan, nguk dua solusinya. Ika bagi rata nih, kau guna sepakat kamu. Gimeraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Sabtu 11 April 2020. Sejak pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Aceh Tenggara bersama rombongan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Tenggara telah menyambangi pos pemeriksaan penjagaan COVID-19 di desa-desa, yaitu di Kecamatan Ketambe dan saat ini di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, saat ini Wakil Bupati Aceh Tenggara beserta tim sedang melakukan monitoring terkait pendataan, kemudian penggunaan dana desa yang akan dialokasikan untuk pencegahan COVID-19 di masing-masing desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Berikut laporan kami. Ya, alhamdulillah monitoring hari ini terlaksana dengan baik. Kami melaksanakan monet 2 kecamatan. Ini saatnya di Kecamatan Darul Hasanah. Tadi sudah kita lihat di Kecamatan Ketambe. Nah, untuk ini kami memantau persiapan kepala desa. Memang sedang berjalan, ada sebagian sudah berjalan dan ini terus kita dorong. Nah, kita dorong sehingga ini bisa sesuai dengan SOP yang kita harapkan dalam pelaksanaan pencegahan ini, dan di samping itu pelayanan ke masyarakat. Yang perlu kita ketahui dampak dari COVID ini, maka ini kompleks persoalannya karena tersentuh dari sendi-sendi kehidupan dari masyarakat. Ada yang terganggu ekonominya, ada terganggu sosialnya, ada terganggu pendidikannya, kesehatan, bahkan keamanan. Justru karena begini kompleksnya, makanya kita harus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memposisikan posisinya lebih tahu diri. Lalu Bapak, untuk menindaklanjuti aspek-aspek yang sudah Bapak sebutkan tadi, apa kira-kira strategi yang ditekankan Bapak? Nah, karena ini sudah menyentuh semua dimensi sudut daripada kehidupan dari masyarakat, justru karena itu kita membuat strategi melalui pendataan, baik itu pendataan sosial, data pendidikan, pendataan kesehatan, pendataan ekonomi. Ini semua kita sentuh pendataan ini. Sehingga yang terlalu jauh kesenjangan dari yang kita dapat data ini. Ini kehadiran kita sebagai pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lebih-lebih pemerintah desa. Apa yang harus kita lakukan solusi untuk masyarakat dan kita,
masyarakat kita ini. Karena kita sadari kita adalah pemerintah, kita adalah negara, berkewajiban untuk melindungi warga kita. Ya. Berdasarkan hal itu bagaimana Bapak melihat kesiapan daripada desa itu sendiri Bapak? Secara umum prinsipnya kepala desa siap dan merasa kewajiban untuk memenuhi ini. Ya baik, terima kasih. Pesan Bapak mungkin terakhir kepada seluruh petugas yang berjaga di setiap pos di desa. Ya, saya harapkan seluruh petugas khususnya tim COVID desa, kecamatan agar kiranya berangkat dari kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Mari bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan kebersamaan kita, masalah ini bisa kita atasi dengan bersama. Ya baik, terima kasih. Bapak, pengawasannya bagaimana Bapak? Terima kasih. Dalam hal pengawasan kita sudah ada jelas dan juknis terutama dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Menteri Desa. Sudah jelas di Menteri Desa itu memang dalam hal pendanaan di desa itu dibenarkan setiap desa itu melakukan perubahan dalam hal penanganan, yaitu penanganan COVID, kemudian penanganan dalam hal dampak ekonomi sebagaimana disampaikan Pak Wakil itu boleh ditimbulkan kegiatan padat karya. Berarti itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Wakil ya, begitu? Betul, ya. Ya baik, terima kasih. Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana tindak lanjut terhadap ODP yang ada di desa-desa? Ya, oke, terima kasih. Yang pertama kami himbau kepada petugas yang ada di desa, terutama bidan desa, untuk terus mendata warganya yang baru datang dari daerah-daerah yang endemik COVID-19. Ini data ini perlu jangan ditutup-tutupi dan ini harus transparan karena ini adalah menyangkut kita semua. Ya, Terima baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Cane, tim Diskominfo melaporkan.